Adik-adik sekalian dalam Kristus Tuhan, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah sabda kita pada pagi hari ini. Marilah kita awali ibadah sabda kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suatu kecelakaan, suatu kematian mendarat mengajak kita merenung, mengajak kita bertobat dan meninjau kembali hidup kita yang telah kita jalani dari hari ke hari tanpa banyak memikirkannya. Pertanyaan Paulus lalu menjadi aktual. Apakah kita hidup menurut roh atau menurut daging? Adik-adik sekalian dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita menunduk kepala serta memohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita di hadapan Tuhan agar layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita, serta menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber sukacita, semoga kami Kau lepaskan dari dosa, dan semoga kami terbuka untuk menerima Roh Putramu. Semoga pula sabdanya menjadi kabar sukacita bagi siapa saja di seluruh dunia, sebab Dialah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengambil nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati timpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya,
dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali disapa dengan sabda Tuhan melalui Injil Lukas yang menceritakan dosa dan penderitaan. Jarang kita begitu peduli untuk mengurusi kehidupan orang lain dalam setiap peristiwa yang mereka alami dalam setiap kehidupan. Memang manusia seringkali memudahkan kehidupannya dengan menilai orang lain dengan hal-hal negatif, sementara dia sendiri tidak menilai kehidupannya secara pribadi. Yesus pada hari ini menegaskan bahwa jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Secara demikian, ini mengungkapkan perkataan untuk kita semua bahwa kehidupan kita sebagai manusia tidak akan terluput dari penilaian-penilaian yang negatif. Tetapi Yesus mengajarkan supaya kita senantiasa untuk melihat diri kita secara lebih dalam lagi, lebih mengenal siapa kita dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Utusan Tuhan untuk kita untuk hidup di dunia ini tentunya untuk saling mengenal satu sama lain, saling menghargai, saling membantu setiap orang yang mengalami kesulitan atau yang meminta pertolongan dari kita. Yesus juga ingin supaya kita mampu untuk memilah diri kita untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, suatu tindakan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan Yesus juga ingin supaya kita tidak senantiasa melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, yang mencelakai atau membuat orang lain merasa sakit atau merasa tersingkir dalam kehidupannya sebagai manusia. Dan Yesus ingin supaya kita bertobat. Pertobatan ini satu-satunya jalan keluar untuk menempuh hidup baru kita, untuk memulai kehidupan baru kita, dan untuk membangun kembali semangat dan mulai untuk menimba harapan baru dari setiap perjalanan hidup kita. Tentunya bagi kita setiap manusia dan setiap adik-adik semua, pertobatan sangat sulit untuk dilakukan dan sangat jarang untuk bisa kita maafkan kesalahan orang lain. Tentunya satu pertobatan ini membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan keikhlasan hati kita yang paling dalam supaya kita mampu untuk bertobat dan mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi Yesus ingin supaya kita mampu untuk bertobat, supaya kita bisa membangun pribadi kita yang lebih baik dan mampu untuk melihat dan lebih dekat lagi berrelasi dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Kita ketahui bahwa kehidupan kita saat ini di dunia yang fana penuh dengan tantangan atau cobaan yang harus kita hadapi. Dan tentunya cobaan tantangan ini membuat kita tak sanggup lagi untuk berjalan dalam hidup kita. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan pernah berjanji kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Inilah tanda suatu kemenangan dari Kristus, bahwa kita sebagai manusia perlu memikul salib sebagai tanda pencobaan dari Tuhan. Tetapi Yesus juga telah berjanji kepada kita, Dia akan senantiasa menuntun kita dan membimbing kita hingga akhir zaman. Maka Tuhan ingin kita bertobat dan kita ingin mengakui kesalahan kita dan merefleksikan secara mendalam pribadi kita, siapa kita dan siapa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Maka dengan itu Injil pada hari ini ingin menuntun kita dalam suatu pertobatan, suatu kemurnian hati kita supaya kita mampu untuk bertobat dan melihat diri secara baik. Maka adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kiranya dengan pewartaan pertobatan Yesus pada Injil pada pagi hari ini bisa memberi makna dan memberi suatu tanggapan yang baik terhadap kita. Dan kiranya kita juga mampu bertobat dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Semoga Tuhan memberkati. Adik-adik sekalian dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan, marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putramu yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, ia menderita secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, bahwa dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, disebabkan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekalian dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini marilah kita menyampaikan segala doa dan niat hati kita secara pribadi. Mari kita satukan segala doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam persoalan, tetapi bebaskan kami dari bencana. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber belas kasih, semoga kami bertobat berkat sabdamu, dan kau bimbing mengikuti jejak putramu. Limpahilah kami kiranya belas kasih-Mu yang sepenuhnya ada padamu. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.